Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya, jadilah kalian di dunia seperti kamu mengembara. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kalian di dunia seperti kamu mengembara. Au abiris sabil, atau berjuang di jalan Allah. Wa udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu termasuk dari ahli kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dan Imam Tirmizi juga meriwayatkan. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga menasihati umatnya agar tidak berorientasinya itu dunia. Karena segala harta, segala materi, segala apa yang kita miliki semata-mata hanyalah titipan Allah. Apa yang kita miliki ini semua titipan dari Allah. Mata ini titipan dari Allah. Tubuh, kaki, tangan ini titipan Allah. Kendaraan motor, mobil, semua ini adalah titipan dari Allah. Rumah, semuanya adalah titipan dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menariknya, ingin mengambil, maka tidak ada satupun bisa menghalanginya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa kita, maka tidak bisa lagi kita bicara, bergerak, mati. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kenikmatan, bisa melihat, maka tidak bisa melihat lagi kita. Dicabut oleh Allah, akhirnya buta, dia tidak bisa melihat lagi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kenikmatan mobil, motor, semuanya diambil Allah. Diambil oleh Allah. Tahu hilang motornya, tahu dicuri orang duitnya, maka tidak bisa kita buat apa-apa. Maka ini semua adalah titipan dari Allah. Jangan sampai kita ini terlena dengan dunia ini, hadirin. Jangan sampai kita ini lupa bahwasan nanti ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Semuanya kita ini akan mati. Maka kita perhatikan, kita kalau ziarah kuburan itu, maka perlu juga ziarah wali songo, ziarah ke makam wali-wali Allah, ziarah ke makam umum. Kita lihat di ziarah itu, tempat ziarah itu, ada kuburannya kecil, kuburan kecil, ramai. Ada kuburan yang panjang, ada kuburan yang sedang, ada yang kecil lagi. Ada kuburan paling panjang, ada yang sedang. Jadi kita ziarah itu, maka bisa kita ambil kesimpulannya. Yang namanya kematian ini tidak mengenal umur. Ada yang masih kecil, Allah ambil, Allah cabut. Ada yang besar, umurnya 25, umur 30, Allah SWT cabut. Ada yang sudah tua, umurnya sampai 70 tahun, Allah SWT cabut nyawanya. Masya Allah. Maka pentingnya apa? Beramallah.
Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah balas kebaikan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang berbuat kebaikan, apapun kebaikan yang dia buatnya, baik banyaknya, sedikit, banyak, itu dibalas ya Allah di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka idza matal mayyit taqulul malaika ma qaddama wa yaqulun nas ma khalaf. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat-malaikat berkata, apa yang telah lalu, apa yang telah dia amal. Sedangkan manusia berbicara apa yang ia tinggalkan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang meninggal, maka malaikat datang. Apa yang dia telah buat amal. Malaikatnya tanya itu. Apa yang dia siapkan untuk akhirat nanti. Tapi kalau manusia melihat orang yang meninggal, apa yang diwariskannya? Allah. Anak istri nanya, apa yang diwariskan oleh orang tua saya nih? Tapi kalau malaikat bertanya, apa yang diwariskan? Apa yang disiapkan dia untuk amalannya? Maka amalan ini, iman amal soleh ini, inilah bekal kita yang paling pokok. Jangan sampai kita terlena, kita kerja siang dan malam, tapi kita tidak beramal sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beramal pun sedikit pun untuk kita nanti di akhirat. Karena kematian ini adalah pasti. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke kematian, maka tidak bisa ada yang membatalinya, tidak bisa menghalanginya. La ilaha illallah. Insyaallah niat amal. Ini yang penting santri-santri, jangan sampai kita ini lupa bahwasanya kita ini hidup ini sebentar. Hidup ini tidak lama, sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi ada cerita ini. Datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menjawab, yang paling baik akhlaknya. Apa jawabannya? Yang paling baik akhlaknya. Maka orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling berakal, yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang berakal. Subhanallah. Bisa dipahami? Nah, diulang ya. Jadi ada datang kepada Rasulullah, ada seorang laki-laki, orang Ansor, kaum Ansor. Dia bertanya kepada Rasulullah, dia mengucapkan salam dulu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang manakah yang paling terbaik? Orang yang paling terbaik, orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian dia tanya lagi, orang manakah yang paling berakal, orang yang paling cerdas? Maka jawabannya Rasulullah adalah orang yang banyak mengingati kematian dan persiapan untuk kematian. Itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang cerdas. Amin. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingati kematian dan persiapan untuk kematian. Itu orang yang cerdas banget. Karena dia paham bahwasanya kehidupan
setelah kematian ini kehidupan yang abadi selama-lamanya. Di dunia ini sebentar. Kalau kita beramal sekarang, tahu-tahu besok mati, sudah. Amal yang paling tinggi itulah. Maka sebentar di dunia ini. Kalau kita beramal, tahu-tahu amal, maka rasakan kita amal ini paling terakhir. Ya Allah, saya amal ini paling terakhir. Jadi kalau ada rasa amal itu, merasa ini paling terakhir, akhirnya sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, dakwanya khusyuk, sedekahnya ikhlas. Karena dia merasa amal ini yang terakhir. Insya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kematian husnul khatimah. Kadang banyak orang ini bilang, oh ya mati, tinggal mati. Tidak. Mati itu tidak segampang yang kita bayangkan. Karena setelah kematian itu banyak perjalanan yang kita ikuti, yang kita lewatkan. Nanti kita sudah meninggal, pas mati itu kita itu didatangi malaikat dan setan. Setan-setan itu datang, iblis itu datang. Ketika orang mau sakaratul maut itu setan itu datang. Dia ganggu orang ini supaya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Diingatinya semua kejadian di dunia ini. Dia punya mobil, dia punya tanah, dia punya apa. Makanya kata Rasulullah SAW, orang itu mati menurut kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya suka berbaik, suka berbuat kebaikan, maka matinya akan baik. Kalau di dunia sukanya dia ini keburukan, suka maksiat, suka ganggu orang, suka menghina orang, suka buka orang membuat orang itu susah, padahal mudah, tapi disusah-susainya. Ini padahal mudah urusan ini, tapi dipersulitinya. Maka orang seperti ini, kalau dia mati yang dalam keadaan sulit, susah. Nah, saya itu sering ada orang meninggal itu mau meninggal itu susah, dia mau meninggal itu susah. Ini sudah nggak bisa bergerak lagi, sudah bergerak. Tapi ketika dia mau mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa. Sakitnya tuh lama tidak sembuh-sembuh. Maka saya ambil Yasin, kita baca Yasin. Ayo baca Yasin semua. Udah baca Yasin, baca hizib. Akhirnya dia cepat meninggalnya. Langsung mudah. Oh, orang tuanya, keluarga yang senang. Maka hati-hati, santri-santri ini jangan dibiasakan. Kalau kita ada amalan keburukan, jangan dibiarkan, tapi ditaubati. Jangan dibiasakan itu, ditinggalkan terus, diperbaiki. Insya Allah semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan akhir-akhir kita baik semua. Karena kalau kita tidak perhatikan kematian ini, orang itu kalau tidak dibicarakan kematian ini, hatinya ini akan keras. Maka supaya kita ini lembut hatinya, seringlah kita ini membicarakan kematian, bicarakan akhirat. Maka kiai-kiai Temboro itu pasti bayarnya, nasihatnya mengingatkan kita kepada akhirat. Karena kita ini di dunia sebentar. Kalau kita sungguh-sungguh amal, berbuat kebaikan, akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan itu semua. Maka jadikan semuanya untuk akhirat. Insya Allah untuk kematian kita nanti kebaikan. Kalau Anda semuanya sering sedekah, sering buat kebaikan, maka Allah datang ke kematian kebaikan nanti. Maka kita doa, sering-sering doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Doa. Ya Allah biha, sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, ini penting ya. Jangan sampai kita ini terlena di dunia. Dunia ini seperlunya aja. Siapkanlah untuk bekal kita di akhirat sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Rama paham? Insya Allah. Subhanallah.
Insyaallah. Udah cukup? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.